Kalau saya yang modal hanyalah ada yang semangat yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo ambo Yanis Gala Tuanku Sultan, dipanggil sehari-hari Tuanku Yanis. Usaha ambo adalah mendalami kebun jeruk Gunung Ameh. Ambo dari awal tertarik di dalam penanaman jeruk. Dulu di tahun 82, semenjak jeruk yang ada di Bukit Tinggi di Kamang, ambo ke situ adalah pai studi banding. Di dalam studi banding itu ada mencari nilai tambahan kerajo di situ, yaitu kerajo di bangunan. Jadi setelah ambo pelajari di situ, masyarakat di Bukit Tinggi di dalam ekonomi cukup bagus, sehingga ambo tertarik untuk menanam jeruk. Setelah diteliti penanaman jeruk di situ, 1 tahun di situ mempelajari, ambo tertarik untuk menanamnya, sehingga saya langsung membeli bibit. Waktu membeli bibit itu uangnya bukan uang dari dalam saku-saku, uangnya bekerja di situ. Yang diterima adalah anak jeruk, bukan uang yang diterima. Jadi kalau di antara masyarakat yang mempunyai perkataan yang tidak ada modal, kalau saya yang modal hanyalah ada yang semangat yang di sini. Di tahun 2082, sehingga langsung saya berniat, bertekad untuk menanam jeruk. Jadi kalau kita petani ini, tentu yang pertama sekali ada petani padi, petani cabai, kantang, itu pernah dicoba kan. Jadi setelah di dalam apa itu ada ibarat pepatah mengatakan, setiap ada kayu berbuah, burung pasti datang. Ya, jadi semenjak yang saya ceritakan tadi, di tahun 82 di Bukit Tinggi itu ada kayu berbuah. Kalau bahasa apanya jeruk kan, bahasa Gunung Amehnya limau. Jadi karena ada berbuah limau di situ, sehingga datanglah orang banyak ke situ. Sehingga ambo tertarik pula untuk datang ke situ sambil untuk mempelajari studi banding. Disitulah mula-mula tertariknya. Kalau dicari ekonomi masyarakat di situ, insya Allah bagus ekonomi, rancak. Lubang dengan panjang, lubangnya dalam 40 cm kali 40 dan dalam 40. Sesudah itu hasil pengalian lubang itu ada 2 bagian. Yang tanah yang pertama diletakkan sebelah kanan, yang tanah yang di bawah
diletakkan sebelah kiri. Kalau kita membuat pupuk kandang, itu yang di sebelah kanan, yang tanah yang di atas itu langsung dikocok dengan pupuk kandang. Sesudah dipersiapkan itu langsung, karena anak sudah ada, langsung penanaman. Setelah itu langsung dikasih pupuk. Kalau pemupukan itu ada rumusnya di dalam SOP-nya. Itu kalau melihat daripada penanaman anak itu dari umur 1 tahun itu urea 100 gram, KCl 100 gram, SP 50 gram, apa lagi, SP, urea, ZA 200 gram. Itulah pemakaian pemupukan. Setelah itu kita pemupukan, tentu kita harus mengadakan penelitian. Yang dia pengamatan. Kalau ada di situ penyakit atau hama, itu langsung kita semprot. Di dalam pengamatan, kalau hama itu kita pupuk dengan insektisida. Kalau penyakit kita semprot dengan fungisida. Gitulah cara pengamatannya. Jadi bapak-bapak atau saudara-saudara kalau ingin menanam jeruk, itu di dalam SOP-nya itu udah ada. Di tahun berikutnya, setelah ada umur 1 tahun, itu ada pembentukan batang. Pembentukan batang ini, 1 batang bawah dibuat ranting 3, arti 1, 3, 9. Jadi cabangnya seperti ini. Ini 1 dibuat 3, yang kayak gini kan. Itu. Jadi 1, 3, 9. Itulah seterusnya setiap pemangkasan. Jadi yang tidak lupa, kita butuh pengamatan. Kalau menanam jeruk ini, kita ini harus belajar sendiri. Alam tak kambang kita jadikan guru. Begitulah seterusnya. Setelah ada sekitar umur 8 tahun, umur 5, itu baru pemerintah tahu. Setelah tahu pemerintah, asal tahu pemerintah kok berasal dari situ. Dinas Pertanian Provinsi itu madukan SL. Jadi SL kok ada 5 kelompok. Jadi dek kawan-kawan nan awak ndak dibawanya SL tuh. Jadi setelah selesai SL, setahun setelah selesai SL, ada perintah ingin dinas dari provinsi ingin mencari hasil SL tuh. Jadi PHP-nya sangka itu Pak Saiful Watan mencari lokasi kawan-kawan yang soto SL tuh. Indah ada limaunya lah lebih mati, sehingga inyo kehilangan akal. Jadi kamalah kada cari. Inyo tahu di nama saja nyo, di wajah ndak tahu. Sehingganya telah ada perintah tibo ke apa. Jadi dia pokoknya lah sangka itu tuh. Masa inyo kedatang kamari. Sesudah itu baru inyo lah tibo di situ. Lah dicarinya awak kamari, lah bersobok dek Pak Saiful Watan tu ko awak. Jadi lah diperkenalkannya, awak sebenarnya ko Pak PHP di Gunung Ameh, cuma awak jarang ndak ada bersobok ya Pak. Itu ceritanya. Jadi
lah panjang-panjang cerita di situ. Bisa ndak Pak dibawa orang dari provinsi kemari, orang dinas pertanian. Itu ceritanya. Rancaklah Pak kalau Bapak bawa. Sebab kalau orang dinas pertanian datang ke kami, tentunya bisa membina kami. Setelah tiba orang hari Selasa, dicaliknya keadaan apa hasil ceko, insya Allah lah rancak. Sehingga lah tiba 2 hari sesudah itu, tiba orang kabupaten, tiba orang provinsi, 15 hari sesudah itu bahkan orang dari pusat langsung datang kemari. Setelah itu lah langsung pecah berita cerita kok lah sampai orang Baliji Surabaya yang datang kemari. Jadi sehingga orang tu meminta kepada sangka itu kepada Ambo, bisa ndak Pak memberikan ilmu kepada masyarakat, dia bagi-bagikan ilmu. Rancaklah Pak kalau orang tu lain nak niu ilmu. Ya kalau begitu kita bentuk kelompok Pak. Jadi kita bawa ke kelompok tani kemari. Itu cerita. Jadi ya dengan banyaknya masyarakat pemerintah dibawa apa ke kelompok tani kemari, sehingga berbagi-bagi pendapat hasil kan ilmu, sehingga lah terjadilah model itu. Kalau masalah hasilnya, karena limau kolom banyak, tentu bisa di lokal saja. Setelah itu, lah ada pembentuk apa tadi, pengembangan kawasan tadi. Itu pengembangan kawasan mulai tahun 2009 sampai kini. Itu dianggarkan dari pusat itu. Pengembangan kawasan. Dibentuklah pengembangan kawasan adalah 3 kabupaten, 50 kota, Agam, Solok Selatan. 50 kota ditunjuk Gunung Ameh, Agam ditunjuk Palupuah, Solok Selatan ditunjuk Sangir. Itulah pengembangan kawasan. Dari situ tuh berkembanglah kalau pengembangan kawasan, kalau menanam jeruk di Sumatera Barat itu diapakanlah 5 Gunung Ameh, gitu. Kalau di dalam kesulitan hama dan penyakit. Kalau kini ke penyerangan di lalat buah yang berbahaya. Kalau kini yang paling berbahaya adalah lalat buah. Jadi kalau iko pemasangannya ada petragenol, kok dipasang di siko. Jadi ikut diagih aye dipasang petragenol. Ini petragenol apa kok lalat buah kan nyusuko di hama-hama kan nyusuko di yang kuning. Jadi setelahnya datang ke siko, babaun petragenolnya dicarinya jalan dari maponyo. Yang pertama sekali memakai ada orang labor datang kemari, jadi dibawanya ampek buah, disuruhnya pasang, disuruhnya teliti penelitian, disuruhnya amati. Sabulan waktu pemakaian itu panuh itu dia lalat buah, ampek buah. Panuh dia. Jadi krono dek mencalik banyaknya di situ, tertariklah mau nak membali, langsung dibali sebanyak 40 buah sekali. Jadi kelalaian Ambo, penukaran apa? Penukaran ube itu aturannya sekali sebulan. Iko sekali 2 bulan. Jadi krono dek talambek pemakainya di dalam sebulan. Iko lebih di dalam sebulan tu lebih kurang 3 ton perkiraan yang rusak, yang jatuh. Itulah. Jadi kalau kita kok yo paling susah kebun limau kok.
Kalau kurang kegiatan, kurang berpikir, itu kendala. Sedangkan penukaran napoka seharinya kok. Tapi dek malih hari nang sehari dek mencari kerajo yang lain juga. Sehingga sekian ton kerusakannya. Koko tentu tidak bisa diapokan pribadi. Sebabnya di masa Jotumbos di Gunung Ameh. Jadi kalau mempelihara namo peritas ko, tidak bisa surang badu. Harus bersama-sama. Sebab iko ke kerojonya sungguh sulit. Sebab hama aja penyakit paling sulit pengendaliannya. Itulah mungkonya kita harus bersama-sama. Yang jadi kendala termasuk adu pemasaran. Seharusnya kita harus adu ekspor andanya kok. Kalau mencari di panen rayanya harus diekspor, harus dibuang keluar. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton video ini. Kalau ada yang berkenalkan, datanglah ke tempat lokasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu di Jorong Lakwang, Kenegarian Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Ameh. Cuma sekian penyampaian dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.